Well, okay. Hello, everyone. Good evening, Brantis. Good evening, God, bro. Okay, so welcome back again to the class. Wow. By the way, when I start and open the class, everyone, like open the Zoom meeting. So it was shocking to me to see the number of the members. It's only six members, right? Okay. So I don't know where the others is. Maybe they are going to come late or they are going to join it late. I don't even know why, but it's fine. Princess, while waiting for the others, we're going to start and open the class first. So let's open the class today by praying together. Praying begin. All right, finish. Thank you so much, everyone. So, how's life going on today, Francis? Are you guys good? Alhamdulillah. Alhamdulillah, right? Okay, hope you guys are doing well. So, today we would like to continue the lesson, Francis. As I told you, everyone, di setiap pertemuan nanti akan ada kayak pertemuan genap. Kita akan ada reading section. So, kita hari ini lanjut ke reading section lagi, teman-teman, with the different topic ya, Francis ya. Yesterday we have already talked about adjective ended by ed and ing. Today we have a reading section and talk about the passage. Okay, here is day 4. We are talking about English Language Day atau Hari Bahasa Inggris ya, teman-teman ya. That's one. Brantis, how long have you been learning English? Udah berapa lama belajar bahasa Inggris, teman-teman? I Sejak have been learning English for atau since Learning eh, English for kalau for since berarti how long? gini. Kalau for berarti teman-teman disebutkan berapa lamanya, durasinya. Nah, tapi kalau since berarti sejak pertamanya itu kapan kayak. In elementary school. Okay, that's great, everyone. Jadi, I have been learning English since I was at elementary school. Kayak gitu. Okay, so then the next one atau kalau yang misalkan sudah 5 tahun kayak, how long have you been learning English? I have been learning English for 5 years. Kayak gitu, friends. Okay, so to make it, this one, yeah, to make it faster, everyone. So we would like to jump into the main lesson first. This is the preparation. Let's match the words with the definition here. In maybe in a long word, we say to increase knowledge, ya, untuk meningkatkan pengetahuan or understanding of atau memahaminya, teman-teman. In a simple word, we say apa nih? Kira-kira kalau number one, cocoknya dengan yang mana? Oppression, an impact, the spread of, a perspective, to raise awareness of, to settle, vibrant, and to invade, apa nih? To increase knowledge and understanding of. to say Raise awareness of. Ya, that's great. To raise awareness, untuk meningkatkan kesadaran akan apa. Nah, ini Francis. Okay, a powerful effect that something has on someone or a situation. An impact. Ya, an impact, teman-teman. To enter and take control of a country by force. Untuk memasuki dan mengontrol atau ambil kendali sebuah negara dengan cara paksaan. To invade. Ya, to invade atau menjajah ya. Oke. Atau menginvasi seperti itu. Then next, to go and live somewhere permanently. To settle. to settle Ya, to settle
Okay. The increase of something in a larger area. Jadi untuk meningkatkan sesuatu di area yang lebih besar. The spread of. Yeah, the spread of. Okay. Energetic and exciting. Vibrant. Vibrant. Okay, vibrant. Ya, teman-teman. So next, number 7, unfair or cruel treatment of a group of people. Oppression. So, do you know Oppression. what oppression means? Ada yang tahu artinya oppression? What is that? Jam gitu nggak sih, Pak? Betul sekali. Kekejaman, teman-teman ya. Oppression. Atau penindasan, teman-teman. Hmm. So, oppression itu adalah penindasan ya, Francis ya. Here, atau tindas, menindas. Nah, kemudian, jadi kalau kata kerjanya biasanya adalah oppress. Ya, Francis. Nah, kemudian a point of view. Perspektif. A perspective. Jadi, selain menggunakan POV atau point of view, bahasa lebih formalnya, teman-teman bisa menggunakan a point of view. Okay, so let's jump into the following slide. This is the lesson and the explanation. So, here, Francis. Okay, anyone who wants to read the text? Seperti biasa, untuk latihan membacanya, siapa yang mau baca dulu? Jaringannya kok gitu? Oke, Bro Jaringannya. Puji. Oh, Silakan Bro Puji. okay. Start from the title ya. What is English Language Day? English Language Day was first celebrated in 2010 alongside Arabic Language Day, Chinese Language Day, French Language Day, Russian Language Day, and Spanish Language Day. All These right. are So before you continue, it should be pronounced language. It's not language, but language. 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 It's not language, but language. Okay. Let's Language. continue it, bro. Go ahead. These are the 6 official languages of Yeah. the United Nations, and each has a special day designed to raise awareness of the history, culture, and achievements of these languages. Okay. So the other one, apart from pronouncing the language. Nah, tadi Bro Abdul di sini. So kalau 6 itu jangan cuma berhenti di sick ya, tapi ada s-nya, six. Because when you pronounce it sick, it means sakit nantinya, begitu. Oh, So jadi 6 six. ya, seperti itu. Nah, apa sih hari bahasa Inggris itu, teman-teman? Hari bahasa Inggris itu pertama kali dirayakan pada tahun 2010 bersamaan dengan Hari Bahasa Arab, Hari Bahasa Cina, Hari Bahasa Prancis, Hari Bahasa Rusia, dan Hari Bahasa Spanyol, teman-teman. Nah, 6 bahasa resmi ini, Francis, 6 bahasa resmi dari United Nation ini, teman-teman, atau kayak bisa dibilang persekutuan atau perkumpulan ini ya, teman-teman ya, serikat ini, teman-teman. Nah, setiap bahasanya itu memiliki hari istimewanya, yang mana hari istimewa tersebut dibentuk untuk meningkatkan kesadaran akan sejarah, budaya, dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan oleh bahasa-bahasa tersebut. Okay, let's jump into the following slide here. Who's next? Siapa lagi yang mau? Silakan. You can raise your hand, Francis. No one? Okay, Sis Rizka. Silakan, Sis Rizka. Please go ahead. Okay. Why is English Language Day celebrated on 23rd April? 23rd. 23rd, this day was chosen because it is thought
to be Shakespeare's birthday and the anniversary of his death, as well as being the English language's most famous playwright. Shakespeare also had a huge impact on modern-day English. At the time he was writing, in the 16th and 17th centuries, the English language was going through a lot of change, and Shakespeare's creativity with language meant he contributed hundreds of new words and phrases that he still uses today. For example, the word gossip, fashionable, and lovely were all first used by Shakespeare. He also invented phrases like break the ice, all our yesterday, faint-hearted, and love is blind. Can you guess what they mean? Okay, thank you so much, sis. Nah, untuk Bro Bagus dan sis Nita, coba di slide selanjutnya ya, nantinya ya. Oke, dan di sini kenapa sih bahasa Inggris itu dirayakan pada tanggal 23 April? Hari ini dipilih karena dianggap sebagai hari kelahirannya Shakespeare sekaligus perayaan kematiannya Shakespeare, teman-teman. Nah, kemudian bersamaan dengan bahasa Inggris yang semakin atau sorry, di mana dia dikenal sebagai dramawan atau penulis bahasa Inggris yang sangat terkenal, Francis yang paling terkenal, Shakespeare itu juga memiliki dampak yang sangat besar, teman-teman, terhadap bahasa Inggris modern bahasa Inggris di masa sekarang ini, teman-teman. Nah, pada waktu itu dia menulis pada abad 16 dan 17, Perintis, bahwa bahasa Inggris itu akan melewati banyak sekali perubahan dan kreativitas Shakespeare di sini sebagai dramawan ya, teman-teman, with a language dengan kreativitasnya dia dalam bahasa dimaksudkan bahwasannya dia itu berkontribusi dengan kemunculannya ungkapan-ungkapan, frase-frase atau ratusan-ratusan kata baru dan yang masih digunakan sampai hari ini, teman-teman. Contohnya ada kata yaitu adalah gossip, teman-teman. Nah, itu awalnya nemuin Shakespeare atau fashionable, lonely. Nah, itu pertama kali digunakan oleh Shakespeare. Nah, ini tadi Sis Rizka bacanya bukan Sis Rizka tadi bacanya apa sih kalau yang bagian ini? Invented. Nah, it should be invented. Tit. It's not tet but tit. Oke? Oh iya, Nah, ya bro. Oke, Nah, thank you. dia juga menciptakan frase-frase ya, contohnya kayak break the ice. Break the ice itu yang artinya adalah memecahkan suasana, teman-teman, mencairkan suasana. All our yesterday, segala sesuatu tentang kita di masa lalu. Faint-hearted, ya gitu ya. Bro, yang mana Faint-hearted, tadi bro yang memecahkan suasana? break the ice. Yang mana? Break the ice. Picture ice. Okay. There's one. Kemudian, so all our yesterdays, nah, segala sesuatu tentang kita kayak di masa lalu, kenangan, kayak gitu ya, teman-teman. So I a bit forget about faint-hearted, Francis. Do you know what? Mungkin ada yang ingat faint-hearted artinya apa? What is faint-hearted? Ada yang tahu nggak? Faint-hearted. Ada yang pernah dengar faint-hearted? Enggak pernah dengar bro. Okay. So according to Cambridge Dictionary, means like a faint-hearted itu adalah someone who is faint-hearted is not confident or brave and dislike taking unnecessary risk. Jadi faint-hearted itu adalah orang yang nggak pede ya, dan juga takut atau nggak berani dalam mengambil resiko, teman-teman. Itu adalah faint-hearted. Nah, kemudian ada love is blind, cinta itu buta. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Shakespeare. Oke, selanjutnya untuk di slide selanjutnya, teman-teman.
The origins of English mungkin tadi ke Bro Bagus dulu ya. Nanti Nita kalau ada slide selanjutnya. Silakan Bro Bagus, please read the text. Thank you, everyone. The origins of English. The story of the English language began in the 5th century when Germanic tribes invaded Celtic-speaking Britain and brought their language with them. Later, Scandinavian Vikings invaded and settled with their language too. In 1066, William May from modern-day France became king, and Norman French became the language of the courts and official activity. People couldn't understand each other at first, because the lower classes continued to use English while the upper classes spoke French. But gradually French began to influence English. An estimate 45% of all English words have a French origin. By Shakespeare's time, modern English had developed, printing had been invented, and people had to start to agree on correct spelling and vocabulary. Okay, it should be vocabulary. Okay. Alright, thank you so much by the way Bro Bagus. Nah, ini adalah asal-usul bahasa Inggris teman-teman. Nah, kemudian Francis di sini cerita bahasa Inggris atau cerita bahasa Inggris itu bermula di abad kelima, teman-teman. Ketika suku-suku Jerman itu, Francis, kemudian mereka menjajah atau menginvasi orang-orang Inggris yang berbicara bahasa Celtic dan membawa bahasa mereka bersama mereka, teman-teman. Bahasa-bahasanya orang Britain itu diambil ya sama orang-orang Jerman ini juga. Later, ada kerajaan Skandinavian, teman-teman, dan kemudian mereka itu menginvasi atau menyerang Prancis dan juga tinggal, teman-teman ya, secara permanen dengan bahasa tersebut juga. Dan pada masa pemerintahannya adalah William I, Francis, from modern day France, dan dia itu berasal dari Prancis, teman-teman, dan menjadi raja. Dan kemudian Norman French itu akhirnya menjadi bahasa yang sudah digunakan dalam pengadilan, teman-teman, dan official activity atau aktivitas resmi, teman-teman. Awalnya orang-orang itu tidak bisa memahami satu sama lain ketika berkomunikasi. Karena kemudian kelas-kelas bawah atau rakyat-rakyat kelas bawah, teman-teman, melanjutkan menggunakan bahasa Inggris, sedangkan orang yang kelas-kelas atas berbicara menggunakan bahasa Prancis. Tapi secara perlahan, teman-teman, dan bertahap, Prancis kemudian di sini terpengaruh dengan adanya bahasa Inggris. Atau bahasa Prancis juga mempengaruhi bahasa Inggris, teman-teman. Nah, diestimasikan sekitar 45% dari semua bahasa Inggris atau kata-kata dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Prancis, teman-teman. Nah dengan adanya Shakespeare waktu itu, teman-teman, bahasa Inggris modern telah berkembang, Prancis, dan kemudian percetakan sudah diciptakan. Ini invented, diciptakan ya, atau menciptakan. Dan kemudian orang-orang mulai setuju dengan adanya ejaan yang bagus, Francis, dan juga kosakata. Jadi kayak dibuat kaidah bahasanya, gitu teman-teman. So let's jump into the next one. This is the spread of English. Tadi siapa? Sis Nita. Silakan Sis Nita. Please go ahead. Okay. The spread of English. The spread of English all over the world has an ugly history but rich and vibrant present. During the European colonial period, several European countries, including England, compete to expand their empires. They stole land,
labor, and resources from people across Africa, Asia, the Americas, and Oceania. By the time former British colonies began to gain independence in the mid-20th century, English had become established in their institutions. Many brilliant writers from diverse places across Africa, the Caribbean, and Asia had started writing in English, telling their stories of oppression. People from all over the world were using English to talk and write about justice, equality, freedom, and identity from their own perspectives. The different varieties of English create through this history of immigration and colonization are known as word Englishes. Okay, thank you so much, Nita. Yeah. So, well, everyone, if you find the English vocabularies, which is like verb yang ada akhiran ed-nya, kalau sebelum ed itu ada huruf T, teman-teman nggak usah takut untuk menekankannya. Jadi bacanya tetap tit branches kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tadi kan kalau saya nggak salah dengar si Sinta menyebutnya create. Nah, kayak ed-nya mungkin disembunyikan ya sama si Sinta. Nah, tapi jadinya created aja. Jadi kalau ada ed bersawalan dengan T, didahului dengan T, nah itu dibaca tet, teman-teman. Seperti itu ya. Okay. Kecuali nggak ada T-nya berarti aja biasanya. Nah, di sini persebaran bahasa Inggris, teman-teman. Persebaran bahasa Inggris di seluruh dunia ini, teman-teman, memiliki cerita yang aneh sebenarnya ya, bisa dikatakan, tapi merupakan hadiah yang sangat berharga dan juga menarik sebenarnya, Francis. Jadi pada masa penjajahan Eropa, teman-teman, beberapa negara Eropa, teman-teman, termasuk Inggris, nah ya, mereka itu bersaing untuk memperluas kerajaan mereka, teman-teman. Mereka itu mencuri daratannya atau tanahnya, teman-teman. Kemudian mencuri juga bahkan pekerjanya ya atau buruh-buruhnya, mencuri juga yang namanya hasil buminya. Di sini branches resources dan kemudian dari orang-orang lintas Afrika, Asia dan juga Amerika dan juga Oceania. Nah, seiring perjalanannya waktu, orang-orang asli, kok penjajah Inggris yang sebelumnya, teman-teman, mulai untuk mereka meraih kemerdekaannya mereka pada abad pertengahan 20, pada pertengahan abad 20 dan bahasa Inggris ditegakkan di situ, teman-teman, di institusi mereka. Banyak bermunculan penulis-penulis yang brilian dari berbagai macam tempat lintas Afrika dan juga di Caribbean dan Asia yang sudah mulai menulis menggunakan bahasa Inggris, menceritakan cerita atau ya menceritakan sebuah cerita tentang penindasan. Kemudian orang-orang di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara dan juga menulis tentang justice. What is justice, everyone? Keadilan. Keadilan, equality, keadilan. Kesamaan. kesetaraan ya, teman-teman ya. Kemudian freedom, kebebasan, and identity, identitas from their own perspective, dari sudut pandang mereka. Nah, kemudian di sini berbagai macam bahasa Inggris itu dibuat, teman-teman, dengan melewati berbagai macam sejarah migrasi atau perpindahan dan juga penjajahan dan akhirnya yang kita ketahui sebagai bahasa Inggris dunia hari ini, teman-teman. Jadi itu persebarannya bahasa Inggris seperti itu dulu, Prancis. Okay, well, for the next one, this is the international English. Ya, satu lagi mungkin siapa lagi yang mau coba? Oke, Bro Lil Al Farouk, silakan Bro. How can I call you, Bro Farouk kah? Yeah, just call me Bro Farooq. Okay, please go on, Bro Farouk. International English, more than one 75 1 point, billion. 1.75. Oh,
1.75 billion people speak English worldwide. That's around 1 in 4 people around the world. English is being used more and more as a way for two speakers with different first language to communicate with each other. As a lingua franca, for many people, the need to communicate is much more important than the need to sound like a native speaker. As a result, language use is starting to change. For example, speakers might not use a or they in front of nouns, or they might make uncountable nouns plural and say information, furnitures, or cooperations. Are these variation mistakes or part of the natural evolution of different Englishes? International English refers to the English that is used and developed by everyone in the world, and doesn't just belong to native speakers. There's a lot debate about whether international English should be standardized, and if so, how? What do you think? If you are reading this, English is your language too. Oke, thank you so much Bro Faruk. So, ini adalah bahasa Inggris internasional, teman-teman. Lebih dari 1,75 juta orang, miliar orang, teman-teman, berbicara bahasa Inggris di seluruh dunia ini, Prancis. Itu jika kita perkirakan sekitar 25% dari jumlah kehidupan manusia yang ada di dunia ini, teman-teman ya, yang ada di seluruh dunia, Prancis. Dan bahasa Inggris digunakan terlebih lagi sebagai bahasa atau sebagai cara untuk dua orang itu berkomunikasi ketika kedua orang tersebut memiliki bahasa yang berbeda. Ya, jadi disebutnya juga adalah lingua franca. Lingua franca itu adalah bahasa alternatif, teman-teman. Jadi jika ada dua orang atau lebih yang memiliki bahasa yang berbeda, bahasa Inggris itu adalah sebagai alternatif supaya mereka bisa berkomunikasi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kebanyakan orang, Prancis di sini, oke, kebutuhan mereka untuk berbicara atau berkomunikasi itu jauh lebih penting daripada kebutuhan mereka untuk terdengar seperti penutur aslinya. Sebagai hasilnya, teman-teman, bahasa itu atau penggunaan bahasa itu mulai berubah, teman-teman. Contohnya, di sini mungkin para pembicara atau speakersnya seperti kita ya teman, mungkin kita nggak tahu atau tidak menggunakan atau the ketika kita ingin menyebutkan sebuah kata benda. Tapi atau mereka juga menggunakan kata benda yang tidak dapat dihitung, plural, Francis, and say informations, furnitures, or corporation. Nah, maksudnya itu sebenarnya kalau ada kata benda yang tidak dapat dihitung, nah itu berarti selalu dianggap tunggal, teman-teman. Mungkin ada kayak gini contohnya, information itu nggak mungkin kalau jadi informations, furniture nggak mungkin jadi furnitures, tapi dia harusnya ya bentuknya tunggal aja karena dia termasuk kategori kata benda yang tidak dapat dihitung. Okay, this one. Nah, kemudian juga sebelum menyebutkan kata benda seharusnya kita pakai atau pakai the artikel kita sebutkan ya. Nah, apakah keragaman ini adalah kesalahan, teman-teman? Atau bahkan dari evolusi perubahan alami dari bahasa Inggris yang berbeda? Bahasa Inggris internasional itu lebih mengacu pada bahasa Inggris yang digunakan dan dikembangkan oleh semua orang di dunia ini. Nah, jadi tidak hanya miliknya penutur asli saja, Francis. Banyak sekali perdebatan tentang bahasa Inggris internasional harus distandarisasi, dan jika memang iya, lalu bagaimana standarisasinya? What do you think? Nah, jadi if you are reading this, English is your language too. Jadi sebenarnya, Francis, banyak sekali perdebatan katanya, maaf ya, bukan bermaksud ngejudge. Kalau kita according to this passage, teman-teman, sebenarnya bahasa Inggris itu juga jadi bahasa milik teman-teman sendiri yang nyatanya bukan orang Inggris, kayak gitu. Nah, karena bahasa Inggris itu juga dikembangkan oleh seluruh orang di dunia ini, Francis. Nah, jadi sebenarnya kalau ada standarisasinya, ya aneh, teman-teman. Karena kebutuhannya itu sebenarnya, kalau misalkan nih, kita nggak bisa nyamakan. Misalkan kalau ada kita sebagai orang Indonesia,
dengan suku-suku yang terlalu banyak kayak gitu ya, kayak ada orang Jawa dengan gaya bicaranya yang halus dan juga medok, atau mungkin dengan orang-orang Medan yang cara penyampaiannya dengan nada tinggi. Nah, itu biasanya akan ngebuat logat kita nggak bisa berubah kayak gitu, Francis. Makanya itu nggak jadi masalah sebenarnya, teman-teman. Tapi itu akan menjadi keragaman bahasa Inggris juga, Francis. Oh, kalau bahasa Inggrisnya Indonesia tuh kayak gini, bahasa Inggrisnya ini. Makanya teman-teman pernah dengar bahasa Inggrisnya Singapura sama Malaysia nggak? Pernah. Pernah. Oke. Nah, itu kan kalau mereka ini sebenarnya kan nggak sesuai sama native speakernya kan. Nah, Iya. tapi mereka membuat bahasa itu menjadi ya umum. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman sebisa mungkin kita akan menyesuaikan dengan native speaker. Tapi jika kita sudah ada bagian-bagian yang tidak bisa kita rubah, misalkan kayak teman-teman terbiasa dengan nada tinggi atau nada pelan ketika berbicara, padahal seharusnya penyampaiannya seperti ini. Teman-teman misalkan katakanlah orang Jawa atau orang apa kayak gitu, teman-teman mengucapkan bahasa Inggris dengan logat Jawanya yang tidak bisa hilang. Kita padahal kita udah bukan berarti kayak more than one, nggak kayak gitu ya, teman-teman. Tapi maksudnya kita udah coba semirip mungkin dengan native speakernya, tapi ada hal yang nggak bisa kita tinggalkan, itu jadi nggak masalah, Bro Ensis. Karena setiap daerah itu sebenarnya ya pastinya kan bahasa Inggris itu mengikuti ya dan juga selalu berkembang. Jadi sebenarnya bisa nih kita debatin, makanya banyak kali debat bahwasannya bahasa Inggris itu harus standarisasi, harus kayak gini, harus kayak gini. Sebenarnya enggak, teman-teman. Nah, karena di sini bisa digunakan dan dikembangkan oleh seluruh orang di dunia ini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nyoba sesuai mungkin, tapi karena kebiasaan dari kecil teman-teman akhirnya penyebutannya nggak bisa hilang, misalkan Jawanya atau Sundanya, ya it's fine, Francis. Setidaknya kita udah mencoba yang melalui juga. Toh, saya yakin kok kalau orang Malaysia atau orang Singapura ketika ngomong bahasa Inggris meskipun mereka lancar, ada hal yang nggak bisa mereka hilangkan sesuai dengan eh, kayak kebiasaan mereka kayak gitu, teman-teman. Jadi it's fine kalau teman-teman memang kayak ya nggak bisa bro, saya tetap kayak gitu ngomongnya. It's fine, Francis. Setidaknya tapi kita usahakan dulu untuk cara penyebutannya yang benar. Ketika memang kita ada sisa-sisa yang nggak bisa kita hilangkan, maka teman-teman nggak usah khawatir dengan tersebut karena itu menjadi bagian dari seninya berbahasa, teman-teman. Tapi mungkin dengan statement saya ini jangan diambil mentah ya. Mungkin akan ada orang yang nggak cocok dengan pendapat saya. Tapi sebenarnya bahasa itu ya karena diucapkan maka setiap orang punya gayanya sendiri-sendiri. Okay, so let's talk about the vocabularies that we got after talking about the passage, Francis, atau kutipannya. The first one, we have official. What is official in bahasa Indonesia? Me. Resmi. Resmi, teman-teman. Okay, that's great. Official means resmi. So, while for the next one here, colonizer. Koloni penjajah. Jajahan. Penjajah. It means Penjajah. if you find a verb then ended by R, it means this is the Pelaku. ya Person. pelakunya, the player. So jadi bukan Penjajah. penjajahan. Kalau penjajahan itu colonization. Nah, tapi kalau colonizer itu adalah penjajahnya, ya teman-teman. Kalau kata kerjanya adalah colonize, oke? Colonize. Kemudian awareness, Kesadaran. kesadaran. Oke, independence, Merdeka. Kemerdekaan. 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 Kalau independen yang pakai T, kalau independen C-nya ganti T, apa berarti artinya? Mandiri. Mandiri. Bisa merdeka doang bisa. Jadi tapi sebagai kata sifat. Kalau ini sebagai kata benda ya. Oke, this one. Kemudian vibrant. Mencolok. Ya, betul, bisa.
mencolok ya teman-teman bisa. It's not something when you do to someone's eyes, no, Francis ya. Maksudnya mencolok itu kayak kelihatan wah banget kayak gitu ya. It's not mencolok your eyes. It's not this one, Francis. Oh, Oke, bukan mencolok yang itu. Oh, itu nano bangunan ya. Apa sih? Pokoknya dia lebih gitu. Jadi kayak something yang akhirnya membuat kita langsung setuju ke hal tersebut ya gitu. Oke, kemudian tribe. What is tribe? Suku. Okay, that's one. Courts. Pengadilan. Pengadilan. Dan next, invent. Menciptakan. Ya. Kalau tadi loh, bro, kok tadi bukannya inventnya harusnya ada ed-nya. Itu verb 2 atau verb 3-nya. Kalau verb 1-nya tetap invent aja, teman-teman ya. Okay, this one. Invade. Menyerang, menyerbu. Menyerang, menyerbu, menginvasi, gitu ya. Okay, that's one. Here is the vocabularies that we got over there. So, well, the next one. Setelah tadi teman-teman menyimak story-nya about English, sekarang kita coba melangsungkan dengan exercise-nya. Yuk kita tebak ini true or false. Portuguese is one of the official languages of United Nations. Oke, bahasa Portugis adalah salah satu bahasa resmi dari United Nations. True or false? false. False. Keep your answer first. Shakespeare was born and died on the same day. True. True. Shakespeare invented many words and phrases. False. Okay, just keep your answer first. Nanti kita lihat di selanjutnya. In the 5th century, French was the official language in Britain. Pada abad kelima, bahasa Prancis menjadi bahasa resmi di Inggris atau di Britania, teman-teman. True. False. Okay. Next, English came to be spoken in many countries of the world because of migration and colonization. True. True. People from former British colonies took English and used it to describe their own experience. True. About a quarter of the people in the world speak English. True. Everyone agrees that it's a bad thing to have many varieties of English. False. Okay, let's see. The first one is false. Okay, the second one is true. The third one is true. The fourth is false, everyone. Okay, so then the next one, number 5 is true. Number 6 is true. Then number 7 is true. Then the last one, number 8 is false, Francis. So this one, the real answer-nya, teman-teman. So now we are going to jump into the discussion. I'm not going to use all the questions, Francis. Saya pilih mungkin cuman 4 ya, teman-teman ya. Okay, so this one, I'm not going to use this. Then I'm not going to use this. So here, maybe it's a part, ini mungkin akan jadi satu ya, teman-teman ya. Especially nanti teman-teman ganti ini dengan bahasa Inggris saja, Francis. Okay, let's talk about this. The first one, what age should we start learning English? Kira-kira umur berapa seharusnya kita mulai belajar bahasa Inggris menurut teman-teman? Setelah teman-teman menjalani mungkin baru sekarang kursus, seharusnya kalau teman-teman harus throw back the time, so jadi kira-kira umur berapa nih teman-teman? So then number 2, does speak English diminish our nationalism? Why or why not? Apakah berbicara bahasa Inggris itu mengurangi rasa nasionalisme kita? Kalau memang iya, kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Kasih alasannya ya. Dan yang terakhir adalah,
what is your best method of learning a language, especially English language? Nah, kira-kira metode yang paling selama ini walaupun teman-teman kursus, kalau ketika teman-teman belajar sendiri, metode apa yang paling wah atau terbaik menurut teman-teman dalam belajar bahasa, terutama bahasa Inggris? Itu. So we only use those three questions. So ini bisa kalau bisa dikembangkan ya supaya jadi lebih panjang, Francis. Okay, so well everyone, I would like to create the breakout room. Nanti mungkin sampai di 22.15 ya, teman-teman ya, setengah jam ya, Francis. So I would like to create it. Then next here. I have already opened the breakout room, guys. You guys can go there and start the discussion with your friends. Have a nice discussion, Francis. All right, so wait a minute, sis Miza. Bro, masukin ulang, bro. Ya, sebentar sih saya undang dulu. Saya undang ini langsung jangan langsung diterima dulu ya. This one. Nah, sudah saya undang lagi, sis. Silakan. Bisa masuk, sis Miza? Is nice to see you guys again. So by the way, when I saw you, when I saw your picture, Bro Fikri, where were you at, by the way? That picture I take in Soekarno-Hatta Terminal 3. Okay. That's Before not you in. going abroad? Yeah. Okay, I see. Right, that's a great. Thanks.
And yeah, I hope that someday I can be like you, someone who have ever been abroad ya, or has ever been abroad. Semoga suatu saat nanti ya, everyone. Okay, so hello, Brantis, everyone. How was your discussion, guys? Did you enjoy the Hello, hello. discussion? Yeah. Hello. Yeah, Enjoying the enjoy, discussion. bro. I like enjoy it. Enjoying. Yes, We funny, enjoy. Alright. funny. But I'm very tired. Pardon? You are very tired? Yes, bro. Okay. What makes you tired, bro? If I'm Uh, before I'm in here, I taekwondo. okay, I see. Right. So after this, you can have some rest before having more activity again tomorrow, yeah? So, well, everyone, thank you so much for having a discussion today, Brantis. And we would like to continue it again tomorrow. Remember, even though the schedule actually start from start from Monday until Friday, but because 2 days ago, okay, we had a day off. So we are going to reschedule the class, and the schedule will be on Saturday, which is tomorrow. So tomorrow we still have a class. I hope that you could join. If you couldn't join or if you are not able to come to the class, just confirm to us on the group ya, teman ya. Nanti silakan konfirmasi aja di grupnya, Francis. Okay. Okay. So I think that's all. Let's close the class first by praying together. Praying begin. Oh, sebentar. Alhamdulillah. All right, finish. So I think that's all for today, Brantis. And let's shout out the slogan together. Speaking partner, We are the We are best the partner. we are the best partner. So thank you so much and have a good night. Bye bye. Thank See you, you tomorrow, bro. everyone. Okay, Have bye. a Bye, good night. guys. Okay. Thank